Setelah kita mempelajari tulang dan sendi, selanjutnya kita akan mempelajari otot yang berperan sebagai alat gerak aktif pada manusia dan hewan. Pada manusia, otot dibedakan menjadi 3. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kalian bisa memperhatikan pada tabel tentang perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, pada otot polos memiliki bentuk gelendong, memanjang, dan ujung runcing. Otot lurik memiliki bentuk memanjang, silinder, dan ujung tumpul atau serabut. Serta otot jantung memiliki bentuk memanjang, silinder, serta serabut sel berjabang dan menyatu. 2. Jumlah inti sel. Pada otot polos hanya ada 1 inti sel, pada otot lurik memiliki banyak inti sel, dan otot jantung juga memiliki banyak inti sel. Yang ketiga, letak inti sel. Pada otot polos, letak inti sel terdapat di bagian tengah. Untuk otot lurik, letak inti sel di bagian tepi, sedangkan untuk otot jantung, letak inti sel ada di bagian tengah. Yang keempat, cara kerja. Untuk otot polos, cara kerja di luar kehendak atau disebut juga dengan tidak sadar atau involunter, serta tidak mudah lelah. Untuk cara kerja otot lurik, di bawah kesadaran atau kehendak, bersifat volunter dan mudah lelah. Otot jantung, cara kerjanya di luar kehendak atau tidak sadar atau involunter dan tidak cepat lelah. Yang kelima, letak. Otot polos terletak pada dinding penyusun organ tubuh bagian dalam. Contohnya, pada lambung, pada paru-paru, pada pankreas, dan pada usus. Untuk otot lurik, letaknya menempel pada tulang atau rangka. Yang terakhir, untuk letak otot jantung terdapat pada jantung. Untuk membedakan berdasarkan cara kerjanya, kalian bisa mengangkat tangan kalian. Ketika ibu minta kalian mengangkat tangan kalian, otomatis kalian mengangkat tangan. Nah, di tangan kalian terdapat rangka, di mana di rangka ini ada otot lurik. Kerja otot lurik di bawah kehendak atau sadar atau bisa kita perintah. Itu maksud dari volunter atau sadar. Dan kerjanya di sini mudah lelah. Kita bedakan lagi antara otot polos dengan otot jantung. Kalau misalkan ibu minta kalian menghentikan kerja jantung, kira-kira bisa apa tidak? Nah, karena kita tidak bisa memerintahkan jantung untuk berhenti bekerja, artinya jantung ini bersifat involunter atau tidak sadar atau di luar kehendak kita. Dan jantung juga kerjanya tidak cepat lelah. Itu maksud dari cara kerja otot. Kalian bisa membandingkan gambar-gambar otot, bagian-bagian otot pada manusia. Di bagian ini ada otot polos yang berbentuk gelendong, ada otot lurik atau kita sebut juga sebagai otot rangka, dan otot jantung. Keistimewaan dari otot jantung ini memiliki bentuk seperti otot lurik, tapi dia bekerjanya seperti otot polos. Nah, itulah keistimewaan dari otot jantung. Kita sudah mempelajari tentang otot, sendi, dan tulang. Nah, ternyata ada kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem gerak. Yang pertama yang kita pelajari, 1. Penyakit rickettsia. Biasanya terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah sehingga pengerasan tulang atau osifikasi. Penyakit ini terjadi pada anak. Rickettsia ini menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Nah, inilah manfaat ketika bayi berjemur. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita terdapat provitamin D atau calon vitamin D, di mana provitamin D ini
akan aktif jika kita terkena sinar matahari. Nah, itulah tujuan bayi ketika kecil dijemur di bawah sinar matahari supaya vitamin D yang ada di dalam tubuh menjadi aktif. Kelainan yang selanjutnya ada osteoporosis, disebabkan karena kekurangan mineral berupa kalsium. Osteoporosis ini juga disebut sebagai tulang keropos. Kelainan yang selanjutnya di sini, meskipun kuat dan luntur, tulang-tulang juga bisa patah. Bisa misalkan terjadi karena kecelakaan. Patahnya tulang disebut sebagai fraktura. Fraktura tertutup terjadi jika tulang patah, tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit. Beda lagi dengan fraktura terbuka, terjadi jika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit. Ada lagi kelainan untuk sistem gerak. Ada penyakit artritis, adalah penyakit yang terjadi pada sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Kelainan selanjutnya, lordosis, merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Artinya, badan terlihat lebih membungkuk. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang ke belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Kalian bisa memperhatikan pada gambar. Pada bagian ini, kifosis, badan terlihat membungkuk. Ada skoliosis, di mana tulang belakangnya seperti membentuk huruf S. Ada lagi lordosis, di mana kelainan pada tulang belakangnya seperti ini. Demikian untuk pembelajaran pada sistem gerak manusia.